Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita dari Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga hari ini. Sebelum itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ 277 bait 1 dan 3. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gung yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan ku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan, sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam hidup kami dan berkat dalam hidup kami. Tuhan juga memberkati pembawa firman yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan urapi juga dengan kasih dan bilur-bilur-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada, saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab saat ini dari Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu,
yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah kasih yang hilang. Saya mau cerita tentang pengalaman hidup saya waktu saya masih kecil. Kira-kira waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 4 atau 5 SD. Pada waktu itu saya diajak oleh orang tua pergi ke Pekan Raya Jakarta atau PRJ yang waktu itu masih diselenggarakan di sekitar Monas. Saya sangat senang sekali ketika diajak oleh orang tua untuk pergi ke sana karena tempatnya jauh buat saya karena memang masih kecil, dan sangat menyenangkan karena memang di sana saya bisa membeli sesuatu dan melihat keramaian-keramaian yang sangat menarik. Dan betul saja Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kami pergi ke PRJ dengan naik bis kota pada waktu itu, lalu kami sampai di PRJ, dan waktu itu kami diajak sore hari, dan ketika kami sudah masuk di arena PRJ, maka kami berkeliling-keliling dari satu stand ke stand lain, dan kemudian kami berhenti di salah satu stand minuman yang pada waktu itu juga menampilkan atraksi di panggung terbuka yang ada di depan stand minuman itu. Saya begitu tertarik dengan penampilan dari apa yang disuguhkan di panggung itu. Sampai saya tidak sadar bahwa tangan saya terlepas dari genggaman atau gandengan orang tua saya. Saking asiknya saya melihat pertunjukan di panggung stand tersebut. Dan ketika saya sadar, saya sudah tidak bisa lagi melihat orang tua saya ada di kanan kiri saya, lalu saya berusaha mencarinya. Dan di tengah kerumunan orang banyak itu, sampai saya tidak sadar, saya sudah keluar dari arena dan menuju ke tempat parkiran. Nah, di tempat parkiran tersebut, kemudian ada seseorang yang menghampiri saya, dan kemudian menanyakan keberadaan saya, lalu kemudian saya menceritakan apa yang sedang terjadi dalam diri saya atau pada saya saat itu. Lalu kemudian orang tersebut dengan berbaik hati membawa saya masuk kembali ke arena PRJ, dan kemudian membawa saya ke pusat informasi. Nah, di pusat informasi di kantor tersebut, saya mendengar dari pengeras suara nama saya disebutkan sebagai anak yang hilang, dan petugas yang ada di situ sambil menunggu saya dijemput oleh orang tua memberikan saya roti dan minuman. Dan tidak berapa lama orang tua saya datang menemui saya, dan sebagai anak kecil saya menangis ketika berjumpa lagi dengan orang tua saya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pastilah orang tua saya sangat bersuka cita ketika berhasil menemukan saya kembali dalam keadaan yang baik, karena saya membayangkan dia punya pengalaman yang sangat mendukakan hatinya ketika anaknya pernah meninggal karena sebuah penyakit. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pernah mengalami sebuah kehilangan sesuatu dan kemudian mendapatkannya. Punya perasaan sukacita ketika menemukannya dan mendapatkannya, tetapi juga punya perasaan duka cita ketika sesuatu yang dimiliki itu hilang. Nah, perasaan sukacita dan duka cita ini memang berbeda setiap orang satu dengan yang lain. Tetapi ada hal yang mirip, boleh dikatakan yang sama, yaitu merasa ada akar yang tercerabut dari hati dan bahkan kadang tidak bisa kita pahami ketika kita mengalami kehilangan atau keterhilangan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop kita saat ini adalah berbicara soal penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Melihat dan merasakan betapa jemaat Efesus yang dalam kehidupannya selalu berjerih payah dengan tekun, sabar, bahkan menderita karena nama Kristus. Mereka tidak mengenal lelah untuk terus
melakukan apa yang menjadi ajaran Kristus dan membagikannya kepada banyak orang, yaitu tentang kasih Kristus. Tapi ternyata Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada saat dan masa di mana mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Kasih yang mampu menjadikan mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tentang ajaran-ajaran mana yang perlu diberlakukan di dalam jemaat pada waktu itu. Adanya pengajar-pengajar yang sesat, yang bahkan menyebut dirinya rasul, namun sesungguhnya hanyalah pendusta. Dan jemaat menghadapinya dengan sabar. Nah, kehilangan kasih dari mereka dalam jemaat Efesus menyebabkan betapa dalamnya mereka telah jatuh. Ini menunjukkan betapa berarti dan berharganya kasih itu. Sehingga ketika jemaat telah meninggalkannya, maka mereka begitu terpuruk hidupnya, jatuh begitu dalam. Saya membayangkan kehidupan jemaat ini ketika kasih yang mereka miliki itu hilang, maka akan kehilangan damai sejahtera, sukacita, kebersamaan, kegembiraan, rasa saling mendukung, dan kepedulian dengan penuh kasih. Mereka menjadi jemaat yang hidup dengan keegoisan, sikap saling tidak peduli, saling curiga, saling iri, dan saling tuding, bahkan saling tuduh. Menjadi jemaat yang penuh dengan konflik dan masalah. Namun, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, agar jemaat tidak semakin jatuh lebih dalam, maka mereka diminta untuk bertobat dan melakukan lagi apa yang semula mereka lakukan, yaitu hidup penuh dengan kasih, tekun, bekerja keras, dan sabar. Jika tidak, Allah akan datang mengambil kaki dian atau kaki pelita, yaitu alat untuk penerang dari mereka. Ini mau menunjukkan kepada mereka bahwa Allah tidak lagi mendukung, menerangi, dan memberkati apa yang dilakukan atau apa yang ada di dalam kehidupan jemaat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga mengingatkan kepada kita selaku jemaat Tuhan dan juga sebagai pribadi. Ketika kita kehilangan sesuatu, akan sangat berduka. Ketika telah ditemukan, maka kita akan bersukacita. Ketika kasih yang hilang dalam diri dan kehidupan kita, dalam kehidupan berjemaat, maka ada banyak yang hilang. Ada duka, ada derita, pergumulan, masalah, konflik, dan banyak hal yang lain. Nah, betapa pentingnya kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus dalam seluruh pengajarannya mengajarkan tentang kasih, baik dalam kata atau ucapan maupun dalam tindakan dan perbuatan yang dikenal dengan hukum kasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 7 kembali mengingatkan kepada kita. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat dan kepada kita semua. Kiranya kita terus berusaha jangan sampai kasih itu hilang dalam kehidupan kita. Baik sebagai pribadi yang melakukan segala aktivitas dan hidup di tengah-tengah keluarga kita, maupun kita sebagai jemaat Tuhan. Jemaat yang bersekutu dan hidup bersama sebagai umat Tuhan yang saling mengasihi. Supaya ketika kita tidak kehilangan kasih, maka kita menjadi berkat buat orang lain. Kiranya kita terus berusaha untuk jangan sekali lagi kehilangan kasih. Meski pergumulan, persoalan, dan apapun yang mendukakan di dalam kehidupan kita sedang kita alami dan cukup berat, kita menghadapinya, bahkan terlebih ketika di masa pandemi ini. Karena begitu pentingnya kasih Allah yang akan memampukan kita untuk melihat karya besar yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Bahkan kita dimampukan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kiranya Allah yang penuh kasih senantiasa memampukan kita untuk terus hidup penuh dengan kasih. Dan Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang terus menjaga dan melindungi umat-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah Tuhan biarkan sendirian. Bapa, ampunilah akan setiap kesalahan dan dosa kami yang seringkali kami lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sungguh bersatu hati, bersimpuh di kaki-Mu ya Yesus, meminta pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk keadaan COVID-19 yang begitu merajalela di Indonesia maupun di dunia. Kami berdoa Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk perekonomian negara ini ya Tuhan, di mana para pengusaha harus menutup usahanya, dan biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana untuk mereka boleh menjalankan usahanya lagi mungkin pada waktu nanti, dan untuk sementara waktu ini mereka tidak mem-PHK karyawannya. Bapa di surga, kami juga berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk korban yang sedemikian banyak ya Bapa. Kami berdoa biarlah bangsa Indonesia diberikan hati yang taat untuk boleh menjalankan prokes dengan baik dan untuk menjalankan himbauan-himbauan pemerintah sehingga rantai COVID ini bisa terputus. Hamba juga berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan untuk pemerintah Indonesia, biarlah Engkau sendiri yang memimpin Pak Jokowi dengan jajaran pemimpin-pemimpin bangsa yang menangani COVID-19 ini. Biarlah mereka diberikan kesehatan yang cukup, diberikan kekuatan dari Tuhan untuk boleh memimpin bangsa Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rencana pemerintah dalam membantu rakyatnya dalam masa COVID-19 ini Tuhan, dalam masa PPKM ini, di mana mereka banyak yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala program pemerintah, bantuan langsung tunai, obat-obatan gratis, maupun pemberian yang lainnya Tuhan, Engkau yang memimpin setiap pemimpin negara ini yang dicanangkan untuk boleh menyalurkan berkat ini, boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan dan boleh menjalankan program ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga tidak ada lagi tangan-tangan yang berbuat curang Bapa untuk kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Bapa di surga, kami sungguh memohon, kami sungguh meminta pertolongan Tuhan, karena kami semua lemah dan tidak berdaya. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan, GKI Delima, di mana banyak juga umat teman-teman kami yang mengalami sakit ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kepada mereka ketenangan, memberikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dan mereka boleh mengingat akan firman Tuhan yang boleh menyejukkan hati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKI Delima, biarlah Engkau Tuhan yang terus memberikan pertumbuhan, Engkau yang memberikan kesehatian, Engkau yang memberikan berkat-Mu ya Bapa. Engkau juga yang akan memberkati kedua pendeta kami, Engkau pimpin dan berkati. Terima kasih ya Yesus, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh menyembah Engkau, karena Engkaulah Allah yang patut disembah, Allah yang patut dimuliakan. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan inginkan sesuatu terjadi demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan dan juga mengokohkan Satuan Gugus Covid GKI Delima Tuhan. Engkau yang menyertai mereka yang mau melayani di bidang ini, sehingga diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan jauhkanlah kami akan segala sakit penyakit Tuhan. Dalam nama-Mu ya Yesus, Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Haleluya, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
Mari lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, kiranya dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri doa keluarga pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kasih. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga. Saya berharap kita semua terus memelihara kasih yang daripada Allah di dalam kehidupan kita, supaya tidak hilang di dalam kita melakukan setiap aktivitas, bahkan ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini. Bahkan kemudian kasih yang kita miliki yang daripada Allah juga kita bagikan bagi orang lain, sehingga kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya Tuhan memampukan kita dan memberkati kita semua. Amin.